dengan NIM 207210034 dari program studi dari biologi. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi saya, yaitu materi sel dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat semua kan? Sehat, Pak. Ada yang sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Dari nasi. Ada nasi ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas ini mohon memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Baiklah, di sini sebelumnya ada yang tahu kita berada di mana? Di ruang kelas. Di ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini tersusun apa saja? Dinding, atap, Dinding, atap, lantai. Nah, dari komponen-komponen bangunan di sini apa yang paling penting kira-kira? fondasi, Fondasi. Dinding ini terbuat dari batu, batu bata. Batu bata itu kan merupakan bibit terkecil dari penyusunan. Jadi ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? belum, Pak. Belum. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang sel dalam makhluk hidup dan fungsi-fungsi dari sel serta organ-organ sel yang ada di dalam tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Nah, tujuan kita pada hari ini itu kita akan mempelajari tentang komponen kimiawi sel dan struktur dan fungsi sel. Nah, Bapak di sini ada punya materi. Oke. Sebelumnya ada yang tahu sel itu apa? Ismu? Unit terkecil dari dalam tubuh, susunan tubuh. Oke, unit terkecil dari susunan tubuh makhluk hidup. Jana, tahu? Selain unit terkecil? Gak tahu? Yang lainnya? Oke. Jadi sel itu merupakan adalah penyusun semua makhluk hidup termasuk di dalam tubuh kita sendiri. Itu ialah suatu unit struktural dan merupakan penyusun semua makhluk hidup termasuk di dalam tubuh kita sendiri. Sel adalah satuan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Nah, seperti ibaratkan batu bata tadi merupakan penyusun dari dinding-dinding yang ada di sini. Jadi tanpa adanya dinding-dinding, maka tidak terbentuklah ruangan di sini. Sama seperti kehidupan kita, tanpa adanya sel, maka kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, selain itu sel juga menempati tempat khusus dalam hierarki kehidupan karena merupakan tingkatan organisasi terendah dalam kehidupan yang dapat hidup mandiri sebagai suatu organisme. Nah, sel itu ukurannya itu sangat kecil di dalam tubuh kita, tapi fungsinya sangat penting bagi tubuh kita. Nah, apa saja komponen kimiawi di dalam sel? Nah, di sini sel itu tersusun atas protoplasma yang mengandung bahan organik serta anorganik struktur kimia. Organik antara lain adalah apa saja? Ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam urea. Nah, itu merupakan struktur kimia organik. Nah, kalau struktur anorganiknya ada yang tahu tidak? Kira-kira apa? Selain dari karbohidrat, lemak, protein, ini kan kimia organiknya. Kalau anorganiknya ada yang tahu? Oke, lanjut ya.
Nah, di sini komponen kimiawi sel, struktur kimia anorganiknya antara lain ada asam, basa, dan organik. Jadi, komponen kimiawi sel di dalam tubuh itu ada struktur kimia organik dan struktur kimia anorganik. Nah, di sini struktur dan fungsi sel. Apa saja struktur dan fungsi selnya? Nah, di dalam PPT Bapak ini, secara umum setiap sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Nah, sitoplasma dan nukleus ini secara bersama-sama menyusun protoplasma di dalam sitoplasma yang terdapat berbagai organel-organel selnya. Nah, ada yang tahu organel-organel itu apa? Apa saja organel-organel selnya? Organel selnya? Pembukaan sel. Ya, membran sel. Selain itu ada lisosom, betul. Ada lagi? Ada? Ada tahu? Selain dari membran plasma, membran sel? Ya, betul. Mitokondria, nukleus, betul. Tanda? Pak Tanda tahu? Struktur apa organel sel itu apa saja? Selain yang disebutkan namanya tadi. Sitoplasma. Oh ya, sitoplasma, betul sekali. Sini organel selnya itu ada membran sel. Fungsinya itu untuk mengatur zat yang keluar dan masuk ke dalam sel sebagai tempat reaksi, sebagai reseptor dan sebagai pelindung sel. Jadi membran sel ini fungsinya sebagai pelindung sel. Terus, setelah itu ada inti sel atau nukleus. Nah, ini tadi ada yang disebutkan tadi. Nukleus. Nah, nukleus ini berfungsi sebagai pengontrol aktivitas sel, yaitu kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam sitoplasma. Jadi semua kegiatan yang ada di dalam sitoplasma, aktivitas dari sitoplasma itu yang mengontrol atau yang bertugas itu dari inti selnya itu. Jadi kalau tanpa inti sel, sitoplasmanya tidak dapat bekerja. Itu aja. Terus yang ketiga ada sitoplasma. Apa fungsi dari sitoplasma? Sebagai pelarut zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia. Nah, ini gambar dari inti sel dan ini gambar dari sitoplasma. Mohon dicermati baik-baik ya untuk gambar-gambarnya dan strukturnya. Ya, Pak. Nanti di akhir akan Bapak tanyakan tentang proyeknya, nanti ada proyek untuk kalian di akhir. Terus yang keempat itu ada organel sel. Nah, organel sel itu merupakan struktur atau komponen hidup yang ada di dalam sitoplasma. Nah, tadi kan yang ketiga itu kan yang utama kan. Nah, organel ini terbagi lagi menjadi yang di dalam sitoplasma itu terbagi lagi menjadi beberapa organel. Yang pertama ada ribosom, ada retikulum endoplasma. Apa itu ribosom? Ada yang tahu fungsinya apa? Sebagai Iya, betul sekali. Sitoplasma itu berguna sebagai tempat perakitan asam amino menjadi protein. Terus retikulum endoplasma, ada yang tahu fungsinya? Sirkulasi dalam sel. Oke, fungsi dari retikulum endoplasma itu berfungsi sebagai sistem sirkulasi di dalam sel dan mengedarkan bermacam-macam zat baik di dalam maupun keluar sel melalui mekanisme aliran membran. Nah, retikulum endoplasma itu terbagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Retikulum endoplasma halus dan kasar. Oke, betul. Sekarang jadi retikulum endoplasma itu terbagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma halus dan kasar. Nah, yang halus itu ini gambarnya seperti ini. Nah, pinggir-pinggir ini merupakan retikulum endoplasma halus. Sedangkan yang kasar ini merupakan lekukan ini. Nah, ini merupakan retikulum endoplasma kasar. Yang sini sedangkan retikulum endoplasma halus. Ngerti kan semuanya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bagian mitokondria. Fungsi dari mitokondria itu
apa? Sebagai tempat berlangsungnya respirasi air di dalam sel. Jadi tempatnya respirasi itu di dalam mitokondria. Terus ada badan Golgi. Nah, apa fungsinya dari badan Golgi? Sebagai berfungsi sebagai proses ekspresi sehingga banyak dijumpai pada sel-sel kelenjar. Sel badan Golgi ini banyak tersebar di dalam sel-sel kelenjar. Nah, ini gambar dari mitokondria dan ini gambar dari struktur badan Golgi. Lanjut, paham semuanya? Kita lanjut. Yang selanjutnya ada lisosom dan vakuola. Nah, lisosom ini berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan dan sebagai penghasil zat kebal vakuola. Nah, biasanya lisosom ini adanya di mana? Tidak tahu? Di sel hewan atau sel tumbuhan? Tidak tahu? Nah, nanti kita akan bahas di akhir. Nah, selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini fungsinya sebagai apa? Sebagai penghasil enzim pencernaan dan sebagai penghasil zat kebal vakuola. Nah, biasanya ini terdapat di mana vakuola? Di sel tumbuhan. Tepat sekali. Biasanya banyaknya dijumpai di sel tumbuhan. Ini di dalam gambarnya ini kan ada nih kayak putih-putih transparan ini, yang tengah-tengahnya itu merupakan vakuolanya dari sel tumbuhan. Terus selanjutnya ada plastida. Plastida dibagi menjadi berapa? 3. Ada kloroplas, protoplas, dan neoplas. Apa itu plastida? Ada yang tahu? Fungsinya sebagai apa? Tempat fotosintesis. Kloroplas? Kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Nah, kalau plastida apa? Organen yang terdapat pada tumbuhan. Organen yang terdapat di dalam yang mengandung beberapa warna. Yang terbagi menjadi 3 yaitu ada kloroplas, kromoplas, dan neoplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas ini sering kita jumpai nih. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Nah, di dalam kloroplas ini masih terbagi nih. Ada namanya granum, lumen, pilakoid, stroma, dan inner membran. Nah, itu bagian-bagian dari kloroplasnya. Itu sebagai tempat penampung fotosintesis, tempat terjadinya fotosintesis. Terus kromoplas fungsinya sebagai memberi warna pada beberapa bagian tumbuhan. Jadi fungsi dari kromoplas itu memberikan warna pada bagian tumbuhan. Yang memberikan warna hijau pada daun, yang memberikan warna kayak keungu-unguan, kuning-kuningan. Nah, itu fungsi dari kromoplas. Sedangkan kloroplas itu sebagai tempat penyimpanan nutrisi. Jadi nutrisi yang ada di dalam daun itu tempatnya ada di leukoplas. Nah, di plastida. Paham kan semuanya? Paham. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada mikrotubula dan mikrovalen. Gambarnya seperti apa? Jagung. Susunan kayak susunan butir-butir gitu kan? Nah, itu nanti yang dinamakan dengan mikrotubula. Fungsinya sebagai apa mikrotubula? Sebagai sarana transportasi air, ion, atau molekul-molekul kecil lainnya dan membentuk benang-benang asar di dalam pembelahan selama proses pembelahan sel. Jadi ininya mikrotubula itu terjadi atau berfungsi untuk proses pembelahan sel. Nah, sedangkan mikrofalen itu berfungsi untuk menjaga bentuk struktur sel serta membentuk komponen kontraktil pada sel-sel otot. Nah, jadi kontraktil pada sel otot itu bisa bergerak, kita ada bentuknya, itu tuh dari mikrofalen itu tadi. Nah, selanjutnya ada sentrosom dan sentriol.
Nah, ini seperti apa bentuknya? Seperti pipet yang disusun-susun, yang ada apa namanya rongga di dalamnya. Nah, fungsi utamanya itu sebagai pusat pengatur mikrotubular yang tadi. Oke, paham kan? Nah, mungkin itu saja ada apa organel-organelnya yang secara umum yang dapat Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke sel hewan dan sel tumbuhan. Ada yang tahu cara membedakan sel hewan dan sel tumbuhan? Ini perbedaannya. Perbedaannya dinding sel di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Kalau kloroplas di sel tumbuhan ada, sel hewannya tidak ada. Vakuola adanya di sel tumbuhan, sel hewan ada tapi kecil biasanya. Biasanya itu hampir tidak ada Pak. Terus di lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sel hewan memiliki lisosom. Nah, sentriol di sel tumbuhan tidak memiliki, sedangkan di sel hewan memiliki sentriol. Tidak paham kan sampai sini tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Sekarang Bapak ingin menguji kalian bagaimana pemahaman kalian tadi ketika Bapak menjelaskan tentang organel-organel sel itu. Jadi Bapak minta kalian untuk membagi kelompok menjadi 2 kelompok, yang kelompok A dan kelompok B, kelompok 1 atau kelompok 2. Di sini Bapak akan memberikan tugas kalian. Tapi kerjanya di sini ya, bareng-bareng ya. Oke. Di sini Bapak punya namanya ini bundle dari organel-organel yang ada di dalam sel. Nah, ini kan sudah Bapak susun ya. Nanti Bapak acak dulu selama berapa menit ya? 5 menit. Nanti kalian harus bisa menyebutkan ini dan nanti salah satu dari kelompoknya maju ke depan untuk menyebutkan ini organel apa. Paham kan? Paham. Oke, Bapak bagikan nanti Bapak acak. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ini ya. Selama 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Gimana? Sekarang? Sudah siap? Gak sedih Bapak? Sudah, Bapak. Oke, untuk kelompok 1 boleh maju ke depan. Nah, ini gambar apa? Kloroplas yang lain, betul? Iya, Pak. Betul, kloroplas. Nah, kelompok 1. Nah, ini fungsinya apa? Kloroplas. Tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ini tadi kan Bapak sudah jelasin tuh bagian-bagiannya. Nah, ini bagiannya apa aja? Yang Pak Sanda tahu saja. Oke, grana, granum, granulan, tilakoid. Terus tuh. Nah, itu aja. Oke, betul kan semuanya? Betul. Tuh, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 2, giliran sekarang. Nah, kelompok 2, ini gambar apa? Mitokondria. Fungsinya? Untuk penghasil energi pada respirasi sel, membentuk ATP. Oke, betul. Sebagai penghasil energi pada saat respirasi sel, aerototal respirasi sel. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, betul yang dikatakan sama kelompok 1 dan kelompok 2 itu tadi. Nah, gambar 1 itu merupakan puzzle dari kloroplas. Sedangkan gambar 2 sebagai apa gambar dari itu mitokondria. Nah, fungsinya tadi kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Kalau mitokondria sebagai tempat Penghasil energi. Oke, sebagai penghasil energi. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai tentang
struktur dan fungsi organel sel. Untuk semuanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada, Yuta? Kami Pak. Oke, Dibantu sama teman saya Pak. Oh, boleh. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai sel, yaitu unit terkecil pada manusia. Terus sel itu ada untuk hewan dan ada sel tumbuhan. Terus untuk organel-organelnya ada lisosom, ada mitokondria, ada kloroplas, ada ribosom dan lain-lain. Oke, baik. Ismu boleh bantu? Namanya perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu terdapat kloroplas, kalau sel hewan tidak terdapat kloroplas. Terus pada sel tumbuhan dia memiliki vakuola yang lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Oke, tepuk tangan untuk yang sel tumbuhan. Nah, betul tadi. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa komponen sel itu terdiri atas tersusun dari komponen kimiawi, organik dan anorganik. Organiknya tadi ada karbohidrat, lemak, bakteri, protein. Nah, kalau sedangkan yang anorganiknya apa tadi? Ada lemak, dan garam-garam mineral. Oke. Terus perbedaannya kalau di sel ada di sel tumbuhan, sedangkan kloroplas di sel tumbuhan. Yang tidak ada lisosom, sentriol itu berada di sel hewan. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang kayak kita osmosis, difusi, nah itu. Nanti besok kita mempelajari tentang itu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya dan untuk pembelajaran kita ke depannya. Mohon dipelajari lagi untuk pada hari ini. Karena hari ini sudah mengerjakan tugas, jadi Bapak tidak akan memberikan PR untuk kalian. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, minggu yang akan datang. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Ya Pak. Terima kasih banyak. Kalau belajar